Apakah kalian pernah mendengar nama Ludwig Inger Nommensen? Beberapa cerita dan sejarah Nommensen, beliau adalah misionaris berkebangsaan Jerman yang menyebarkan agama Kristen Protestan di suku Batak, Sumatera Utara. Yuk kita kenal lebih lanjut. Apakah kalian pernah mendengar nama Ludwig Inger Nommensen? Beliau adalah misionaris berkebangsaan Jerman yang menyebarkan agama Kristen Protestan di suku Batak, Sumatera Utara. Untuk mendukung kami, Yuk kita kenal lebih dekat. Kreatif lainnya. Ludwig Inger Nommensen atau juga dikenal sebagai I.L. Nommensen di daerah Batak lahir pada 6 Februari 1834 di Pulau Nordstrand yang pada masa itu merupakan wilayah Denmark. Dibesarkan di keluarga miskin, Nommensen membantu orang tuanya mencari nafkah sejak kecil. Di usia 7 tahun, alih-alih bersekolah, Nommensen membantu mengembalakan angsa. Di usia 8, ia mengembalakan domba. Di usia 9, ia belajar menjadi tukang atap. Di usia 10, ia bekerja pada seorang petani kaya sekaligus belajar mengerjakan tanah. Pada tahun 1846, di usia 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan selagi bermain kejar-kejaran dengan temannya. Ia ditabrak kereta kuda hingga kakinya patah. Nommensen terpaksa berbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Doa Nommensen terjawab setelah kakinya sembuh. Ia kembali menjadi buruh tani untuk membantu keluarga pasca kematian ayahnya. Di usia 20 tahun, Nommensen berangkat ke Barmen untuk melamar menjadi penginjil. Ia belajar selama 4 tahun di Seminari Zending Lutheran Rheinische Mission Gesellschaft atau RMG. Pada tahun 1861, Nommensen ditahbiskan sebagai pendeta. Ia ditugaskan ke Sumatera dan tiba di Padang pada 14 Mei 1862. Gagal mendapat izin menetap, Nommensen pun bergabung dengan penginjil-penginjil lain, pendeta Heini dan pendeta Klamer di daerah Sipirok. Disepakati bahwa Nommensen akan melayani di Silindung. Ia berkunjung ke Tarutung untuk pertama kalinya pada 11 November 1863. Nommensen tinggal di rumah Ompu Pasang atau dipanggil juga Ompu Tunggul yang masuk dalam daerah kekuasaan Raja Pontas Lumban Tobing. Ia kembali ke Sipirok untuk mempersiapkan segala kebutuhannya. Ketika ia kembali ke Tarutung pada 7 Mei 1864, Ompu Pasang menolaknya. Di Onan Sitahuru, Nommensen duduk, merenungkan rencana selanjutnya. Ia memutuskan pergi hingga tiba di desa Raja Aman, Lumban Tobing. Mendengar hal itu, Nommensen mengirim utusan untuk menyampaikan niatnya pada Raja Aman Lumban Tobing. Namun permintaannya itu ditolak. Nommensen mengirim pesan untuk kedua kalinya. Meski demikian, ia tetap mulai pelayanannya mengabarkan Injil. Setahun kemudian, pada 27 Agustus 1865, Nommensen untuk pertama kalinya membaptis seseorang dari suku Batak. Seiring waktu, Raja Pontas Lumban Tobing pun turut meminta agar ia dan keluarganya dibaptis serta agar Nommensen pindah dari Huta Dame ke Pea Raja. Setelah Raja Pontas dan keluarganya masuk Kristen, masyarakat Silindung mulai mengikuti langkah mereka. Sejalan dengan pertumbuhan gereja, Nommensen membuka sekolah guru untuk memberi pendidikan sebagai guru Injil dan guru sekolah. Sekolah ini awalnya terletak di Pansur Napitu, lalu berpindah ke Sipaholon. Nommensen juga membuka pos penginjilan baru di Sigumpar. Dari sana, ia menyebarkan Injil bersama para pembantunya ke seluruh Toba Holbung dan Samosir. Setelahnya, dengan izin pemerintah kolonial, RMG menunjuk Nommensen untuk membuka pos Zending baru di Silindung. Zending adalah istilah untuk para penyebar agama Kristen. Namun, para raja dan sebagian besar penduduk menentang kehadiran Zending.
Meski dikecam, Nommensen berhasil mengumpulkan jemaat pertamanya di Huta Damai yang dalam bahasa Yerusalem berarti kampung damai. Pada tahun 1873, ia mendirikan gedung gereja, sekolah, dan rumahnya di Pearaja. Pada bulan Januari 1878, Sisingamangaraja XII, raja yang berdaulat atas Silindung saat itu, memberi ultimatum kepada para Zending untuk segera meninggalkan Silindung. Di akhir Januari, Nommensen meminta pemerintah kolonial mengirim tentara untuk segera menaklukkan Tanah Batak. Pasukan pertama berangkat ke Pearaja di bawah pimpinan Kapten Seltens dan Kontrolir Hovel, disambut oleh Nommensen. Antara Februari hingga Maret, 380 pasukan tambahan dan 100 narapidana didatangkan dari Sibolga. Kemudian, Perang Toba I dimulai. Penginjil Nommensen dan Simoneit mendampingi pasukan Belanda sebagai penunjuk jalan dan penerjemah. Setelah ekspedisi militer berakhir, puluhan kampung, termasuk markas Singamangaraja, di Bangkara, di bumi hanguskan. Atas jasa membantu pemerintah Belanda, pada 27 Desember 1878, Nommensen dan Simoneit menerima surat penghargaan dari pemerintah Belanda, beserta uang tunai sebanyak 1.000 gulden. Setelah Silindung dan Toba ditaklukkan, Batak Mission, yaitu misi Zending di Batak, mengalami kemajuan pesat, khususnya di utara. Nommensen berhasil meyakinkan ratusan raja untuk berhenti melawan, antara lain Raja Pontas Leban Tobing atau Sipahutar, Ompu Hotobung atau di Pancur Napitu, Kalibonar atau di Pahae, dan Ompu Batu Tahan atau di Balige. Pada tahun 1881, Nommensen memindahkan tempat tinggalnya ke kampung Sigumpar dan tinggal di sana sampai kematiannya pada 23 Mei 1918. Di usia 84 tahun, ia dimakamkan di Sigumpar. Pada tahun itu, Batak Mission mencatat hingga 180.000 orang Batak telah dibaptis. Batak Mission menjadi cikal bakal dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, yang hingga kini berpusat di Pearaja, tempat tinggal Nommensen dulu. Jasa Nommensen di bidang pendidikan masih dikenang oleh orang Batak, khususnya dalam membuka sekolah penginjil. Demikian kisah hidup Ludwig Inger Nommensen, tokoh yang berjasa menyebarkan agama Kristen Protestan di suku Batak. Menarik bukan? Tunggu fakta dan video menarik lainnya hanya di channel YouTube Pim Pictures. Horas!